Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembelajarannya menggunakan pembelajaran daring ya, sehingga kita menggunakan L-Sakti sebagai sarana untuk pembelajaran daring melalui media YouTube. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan materi memadukan teknologi dan media pembelajaran. Oke, jadi untuk materi yang kedua ini berkaitan dengan keperluan media pembelajaran, mengapa harus dipadukan dengan teknologi. Karena pada dasarnya seperti yang kita sudah bahas di pertemuan awal, manusia itu sekarang sangat bergantung dengan kehadiran teknologi. Dengan demikian, dunia pendidikan pun juga berimbas pada penggunaan teknologi yang mungkin harus disesuaikan peruntukannya terkait dengan beberapa hal. Nah, di materi ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana memadukan teknologi yang baik itu khususnya di dalam piranti media pembelajaran. Oke. Nah, materi hari ini ya ada 4 subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah karakteristik di dalam pemrosesan informasi itu seperti apa. Kemudian strategi pembelajaran, kemudian media pembelajaran inovatif, dan terakhir adalah klasifikasi bahan ajar yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita mulai dulu dari subtopik pembahasan kita yang pertama, karakteristik pemrosesan informasi. Jadi kalau kita lihat di dalam proses enkode dan dekode, jadi di dalam proses informasi yang kita olah dari kita lihat, kita dengar di dalam otak itu ya, bagaimana kemudian otak itu melakukan atau diproseslah informasi yang masuk ke dalam pemikiran kita, sehingga kemudian kita bisa paham, kita bisa mengetahui informasi inti ataupun hal-hal yang ada di dalam informasi yang kita peroleh tadi. Nah, kalau kita lihat memang ya di dalam proses pemrosesan kita itu, untuk memproses itu banyak hal, seperti halnya misalnya adalah teks bacaan, misalnya lagi adalah bisa juga terkait dengan respon ya, apa yang harus kita lakukan berdasarkan dari masukan ya, input yang kita peroleh ya, sehingga kemudian akan kita apakan informasi itu. Nah, kalau kita merujuk pada pendapatnya Mayer di tahun 2009 bahwa ada kalanya ya pada saat kita mendengarkan terutama adalah bahasa verbal ya, yang kemudian dalam bentuk kata-kata itu misalnya misalnya narasi dan sebagainya yang digunakan kepada kita itu kemudian akan disalurkan menjadi pemrosesan ya kata-kata ya. Misalnya kalau kita mendengarkan bahasa tertentu, oh kita akan mengidentifikasi bahasa tersebut terbagi bahasa apa. Misalnya yang kita pahami ada bahasa Indonesia, yang kita pahami kedua misalnya bahasa Jawa Kromo atau Ngoko, maka itu akan bisa diidentifikasi ya. Jadi misalnya kita melihat ya, mendengar ya, kemudian bahasa itu kita pahami, maka itu akan diproses di dalam otak manusia. Pun demikian dengan gambar ya. Jadi kita bisa, jadi otak manusia kan sudah sangat luar biasa ya, bisa mengolah berbagai macam, bisa tadi kata-kata, gambar, ataupun situasi yang kira-kira itu kita harus respon seperti apa. Contoh misalnya bahaya, nah itu kan bisa dari visual ya. Misal contoh yang paling gampang, ada ular di sekitar kita, nah maka respon gambar itu seperti apa.
apakah kita biarkan saja atau kita menghindar ya, atau bahkan mungkin responnya menjerit misalnya. Nah, ini kan diproses dari gambar atau visual yang kita dapatkan. Atau orang fobia melihat sesuatu yang mungkin kemudian mengalami perasaan yang tidak nyaman misalnya. Ini kan juga dari gambar-gambar ya, misalnya kengerian dan sebagainya. Nah, seperti itulah yang kemudian ya dua hal melalui yang namanya input atau outputnya, atau enkode dan dekode. Jadi enkode itu memasukkan, dekode itu yang namanya adalah pemrosesan. Jadi dua hal ini yang disebut dengan salurannya ya. Nah, masuk ke dalam kita bisa melalui berbagai macam indera, bisa indera penglihatan, peraba, ataupun dengan menggunakan indera pendengaran. Nah, ini kemudian diolahlah di dalam otak yang kemudian itu saling menyesuaikan. Kalau kemudian contoh ya, ini misalnya tidak ditiru lah. Misalnya kalau lawan jenis itu disentuh oleh laki-laki atau perempuan ya, misalnya disentuh oleh laki-laki yang tidak dikenal, kan dia akan responnya mesti akan berlebihan. Tapi kalau dia yang dikenal, misalnya ayahnya, adiknya, lawan jenis ya, atau pacarnya, mungkin ya biasa saja. Nah, ini yang contohnya namanya adalah pemrosesan itu berlebih atau tidak berdasarkan tadi respon ataupun tadi informasi yang kita peroleh gitu ya. Jadi kalau terkait dengan informasi-informasi yang kita dapatkan ya memang nanti akan diteruskan atau tidak sesuai dengan respon yang kita hasilkan. Jadi misalnya begitu ya. Jadi Mayer itu memang bisa menyampaikan bahwa di dalam pemrosesan informasi itu bisa dalam bentuk kata-kata yang kita pahami dalam bentuk bahasa, ataupun tadi visual ya, yang kemudian kita tangkap pula dari segi pemahaman yang kita pahami ya. Contoh visual yang tadi misalnya kamu tahu temanmu itu jahat misalnya, kamu akan menghindari, itu sudah otomatis begitu ya. Nah, ini ya, jadi bukan hanya sekadar bahasa-bahasa awas jangan gitu. Nah, tapi kita lihat suatu hal yang kemudian kita prediksi itu akan membahayakan, ya pasti kita akan melakukan yang namanya respon. Nah, itu yang namanya tidak ada saluran yang kelebihan beban, dua-duanya menyesuaikan saja gitu ya, karena ini sudah otomatis ya. Ada stimulus, ada tadi enkode, kemudian kita dekode, kita responnya seperti apa gitu. Ini karakteristik pemrosesan ya. Jadi harapan bagus ya, literasinya kalian tingkatkan, literasinya kalian perbanyak lagi, khususnya tadi hasil pemahaman yang kemudian berpotensi pada pemahaman tertentu. Misalnya tadi kalau kata-kata ya pahami berbagai macam istilah yang mungkin kalian jarang dengar misalnya. Itu menimbulkan informasinya bisa utuh. Visual misalnya hal-hal terkait dengan soft skill, pemahaman terkait dengan hal tertentu, situasi, kondisi, suasana. Nah, itu juga akan menimbulkan respon yang sesuai. Nah, ya, misalnya ya kalau yang kaitannya visual, kalau orang Jepang, anak-anak Jepang karena mungkin sudah terbiasa dilatih dari mulai TK, SD sampai sekolah lanjutan, bagaimana cara menanggapi gempa. Kalau ada gempa mereka tenang, pergi sesuai dengan cara penanganan ya, terkait dengan misalnya mitigasi dari bencana gempa tadi. Nah, kalau tidak tahu kan paling hanya teriak-teriak. Nah, inilah gambaran dari yang namanya enkode dan dekode pemrosesannya. Makanya silakan tambah informasi terkait dengan pemahaman supaya kemudian pemrosesan informasi itu berjalan dengan baik sesuai dengan respon yang diharapkan. Nah, sehingga kalau kita kaitannya dengan guru bagaimana Pak? Nah, kalau kita lihat ya, memang guru selayaknya orang yang mempersiapkan skenario dalam proses pembelajaran harus bisa memberikan informasi-informasi yang membuat mengaktifkan proses alat indera itu lebih aktif. Makanya tadi ya kalau Mayer itu mengatakan kata-kata dengan visual, maka guru memang harus bisa membuat rangsangan yang bisa ditangkap oleh alat indera
yang kemudian bisa menjadi pemahaman yang utuh gitu ya. Karena apa? Berdasarkan teori ya, makin banyak alat indera yang terlibat dalam suatu interaksi komunikasi atau misalnya dalam interaksi saling bertukar pesan atau informasi tadi, maka pengolahannya itu bisa banyak begitu loh. Contoh misalnya kalau sentuhan tadi ya menggunakan indera kulit atau peraba katakanlah begitu, kemudian menjadi fobia, maka pada suatu saat kamu ketemu dengan respon atau stimulus yang sama, mungkin akan menjadi ada perasaan yang berbeda. Belum menyentuh saja sudah merasakan perasaan yang tidak nyaman. Nah, ini yang namanya adalah satu hal yang dipertahankan. Misalnya kamu merasa ada ketakutan tertentu yang berlebihan, maka itu juga bisa menjadi informasi atau kenangan-kenangan yang menyenangkan, menyakitkan, itu kan cenderung untuk disimpan di dalam long term memory manusia. Nah, maka dari itu sesuai dengan teori itu, maka memang guru harus bisa mengupayakan semua alat indera yang ada di dalam interaksi dalam pembelajaran bisa diaktifkan. Contohnya seperti apa? Telinga, mata, indera-indera itu supaya menjadikan mereka aktif sehingga bukan hanya pada satu media saja. Misalnya 2 dimensi hanya untuk mata. Ya, misalnya media auditori misalnya hanya untuk telinga saja. Coba digabungkan itu karena memang berdasarkan teori itu makin banyak alat indera yang terlibat dalam pemrosesan informasi, maka kegiatan atau pemahaman itu bisa berjalan dengan baik atau dipertahankan dalam ingatan di long term memorinya. Ya. Ini sudah menjadi, makanya nanti kalau kalian menjadi seorang guru perlu dipertimbangkan teknologi apa yang bisa menggabungkan antara berbagai macam stimulus untuk alat indera yang kemudian itu bisa mengaktifkan pemahaman secara komprehensif dari kegiatan yang dilaksanakan. Ya, jadi bisa menggunakan tadi multimedia atau menggunakan gabungan dari berbagai macam model atau metode yang kemudian menghasilkan satu kegiatan yang kemudian stimulusnya bisa mengaktifkan ya tadi ya 2 atau 3 alat indera di dalam proses pemahaman suatu informasi. Nah, yang berikutnya selain guru harus mempertimbangkan terkait dengan tadi stimulus yang diberikan untuk peserta didik atau pancingan ya, stimulus itu dalam bentuk materi yang sudah disiapkan, maka seorang guru juga harus menyiapkan namanya strategi. Strategi itu rancangan ya, misalnya contoh strategi perang, berarti bagaimana merancang untuk mencapai kemenangan, caranya bagaimana, nah itu metodenya seperti apa. Jadi strategi itu membawahi semua istilah pedagogi dalam proses misalnya pembelajaran. Katakanlah tadi misalnya metode, model, teknik itu bisa masuk ke dalam strategi pembelajaran. Ya, karena strategi itu bisa mencakup ya banyak ya, bisa di pendekatan, bisa yang lainnya ya, bahkan model dan metode yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ya. Jadi kalau melihat pada proses pembelajaran maka guru memang diharapkan ya khususnya dalam proses pembelajaran itu kan tidak semuanya materi itu kan mudah, tapi ada materi yang potensinya itu akan menghambat, mengganggu pemahaman. Nah, kalau yang berpotensi seperti itu, kira-kira pengelola proses pembelajarannya, misalnya guru ataupun yang lain itu kemudian bisa menyesuaikan ya mana kebutuhan dari peserta didik. Karena kalau kita lihat hanya di teori yang Pak Agus sematkan ya, ini kan hanya bersifat kompleks, kreatif dan profesional. Karena kompleks itu kan di beberapa materi yang terdahulu ya,
atau di SD saja lah, kan tidak spesifik satu mata pelajaran atau itu ya, tapi juga gabungan. Nah, gabungan yang seperti ini kadangkala kemudian pemahaman-pemahaman, contoh misalnya gabungan bahasa Indonesia dengan IPA misalnya, ya teks bacaannya membahas tentang apa, membahas tentang metamorfosis atau yang lainnya, tapi itu materinya bahasa Indonesia. Teks bacaannya, pemahamannya untuk mata kuliah yang lain. Jadi bisa begitu ya, terkait dengan kompleksitas, kreatif, kemudian profesional. Memang kalau bisa guru itu harus menentukan ya, mana misalnya kalau gambar ya gambar yang seperti apa, video yang durasinya dan sebagainya. Ya profesional ya mampu menggunakan berbagai macam piranti, karena kaitannya dengan TIK. Profesional itu berarti mampu mengoperasikan ya, menyusun dan sebagainya berkaitan dengan sifat dari profesionalisme seorang pengajar. Oke. Nah, berikutnya ada bahan pembelajaran inovatif. Nah, strategi ataupun tadi cara mengajar yang terlihat sekali adalah di sintakmatiknya. Sintakmatik itu urutan dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran itu bersifat abstrak sebenarnya. Karena kalau kita amati pada saat mengamati proses pembelajaran di dalam kelas, nah ini kan kemudian tidak terlihat ya apa yang diajarkan. Nah, maka dari itu salah satu realisasi dalam bentuk sintakmatik itu adalah apa yang diajarkan, materi yang paling penting. Nah, materi itu diperoleh dari mana? Kan tidak ujuk-ujuk kamu bangun tidur sudah muncullah materi. Jadi perlu di dalam ini adalah mencari referensi, lagi-lagi literasi. Nah, referensi yang begitu banyak di media massa, media digital atau bahkan media-media yang lain. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Bagaimana bahan-bahan itu kemudian kamu olah menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kamu harapkan. Makanya pada saat kita membuat materi ajar atau bahan dari bahan ajar yang kita dapatkan, maka kemudian kita susun ya bahan-bahan ajar atau referensi-referensi yang kita dapat itu menjadi baik informasi alat maupun teks ya. Jadi kalian boleh mengubahnya dalam bentuk alat tuh seperti apa Pak? Infografis mungkin ya, atau tahapan-tahapan sepatu mungkin ya, tahapan-tahapan yang didapat misalnya begitu ya. Nah, jadi kalau alat ini berkaitan dengan tadi infografis ya, kemudian media misalnya mading dan sebagainya. Ya kalau teks gampang ya dalam bentuk tekstual. Intinya begini ya, kalau sudah kalian dapatkan bahan-bahan pembelajaran yang sudah dari berbagai macam sumber, maka kamu susun secara sistematis. Mana prolognya dulu yang akan kamu sampaikan ya, mana kekurangan yang ada dan sebagainya. Nah, ini yang namanya adalah menyusun materi ajar secara sistematis ya. Jadi supaya efektif lah. Kalau kalian punya waktu 90 menit ya, ya berarti efektifnya itu gitu ya. Bagaimana kemudian bisa mengajarkan sesuai dengan tadi topik-topik yang panjang, yang berat dan sebagainya melalui namanya misalnya informasi-informasi yang diperlukan ya. Jadi silakanlah, sekarang itu kan sangat mudah mencari referensi khususnya di media daring atau online tuh ya. Jadi silakan, karena bahan ajar itu adalah seluruh materi yang kamu dapatkan, yang kamu akan persiapkan untuk materi atau modul ajar yang di dalamnya. Nah, itu boleh saja kemudian dipersiapkan ya, terkait dengan misalnya referensi-referensi yang lain.
Nah, kalau kita lihat list lebih jauh ya, referensi utama kita itu memang buku ya. Referensi kedua biasanya apa? Bisa dari manapun ya. Nah, misalnya dari jurnal, dari apa dan sebagainya. Nah, silakan kalian bisa mengakses informasi-informasi yang tadi dari online atau daring untuk memperkaya kajian keilmuan ya gitu. Nah, ini bahan ajar bagaimana kemudian ada 6 komponen ya pada saat kamu menyusun bahan ajar atau materi ajar yang disampaikan kepada peserta didik. Satu adalah petunjuk belajar, bagaimana caranya. Nah, kalau misalnya pembelajarannya daring, mulai dari mana mereka, apakah pakai Google Meet atau pakai Zoom Meeting atau menggunakan yang lainnya misalnya begitu. Nah, setelah masuk kemudian ada petunjuk belajar ya. Nah, kalau di beberapa universitas itu ada modul yang digunakan sebagai salah satu referensi di dalam kegiatan belajar. Misalnya belajar mandiri, bagaimana bisa menuliskan, menyampaikan informasi dan sebagainya. Ya, jadi petunjuk belajar apa yang harus dilakukan dalam proses belajar tadi. Yang kedua adalah kompetensi yang dikerjakan, ya kompetensi yang akan dicapai lah ya. Jadi di dalam nanti mengajar itu ada capaian pembelajaran yang kamu harus capai ya, kamu turunkan dalam bentuk yang namanya tujuan pembelajaran. Kira-kira apa? Kalau sekarang bahasanya elemen ya. Ya dulu menyebutnya apa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ya misalnya. Nah, ini namanya adalah kompetensi ya, akan dicapai seperti apa, apakah mampu menulis, apakah mampu menyimak dan sebagainya. Nah ini ya, nanti kamu bongkar dalam bentuk materi yang kamu siapkan untuk memahami tentang tadi anak bisa menulis cerpen, berarti apa saja keperluan kalian. Yang berikutnya informasi pendukung. Nah, kalian kan dapat mungkin referensi dari berbagai macam benda misalnya ya, referensi dari berbagai macam. Nah, itu kemudian ternyata mendukung dengan proses pembelajaran yang lain, puisi, cerpen ya, debat dan sebagainya. Nah, itu jadi salah satu berkaitan dengan proses pembelajaran ya, kompetensi yang dicapai seperti apa, anak mampu apa, anak bisa apa gitu ya. Yang terakhir, yang berikutnya adalah jadi informasi mendukung itu penting ya untuk kita bisa menyampaikan ide gagasan, karena kan dalam mengajar itu kan kita perlu ada intermezzo, tambahan informasi dan sebagainya. Yang berikutnya adalah latihan. Oke, kalau latihan saya pikir gampang ya, berarti ada tes ya untuk bisa menambah feedback pemahaman dari peserta didik yang diajarkan. Kemudian ada petunjuk kerja atau lembar kerja. Nah, kalau di dunia pendidikan ya, di modul ajar pembelajaran mendalam namanya adalah LKPD, lembar kerja peserta didik, atau dulu namanya LKS. Bisa nyambung dengan bahan ajarnya, nyambungin nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita melihat petunjuk atau lembar kerja LKPD itu bisa masuk saja ke dalam misalnya modul yang kita gunakan, atau boleh saja materinya terpisah juga tidak apa-apa. Yang terakhir adalah evaluasi ya, dilihat bagaimana proses pembelajarannya yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan peraturan atau tidak gitu ya. Oke, ini di bagian bahan pembelajaran inovatif ya. Oke. Selanjutnya di sub bahasan yang terakhir yaitu adalah klasifikasi bahan ajar. Nah, Prastowo mengatakan bahwa klasifikasinya ada beberapa, disebutkan ada menurut bentuknya, menurut cara kerjanya, dan menurut sifatnya. Nah, ini Prastowo ya. Kalau kita lihat yang pertama, bahan ajar menurut bentuknya itu ada bahan ajar dalam bentuk cetak atau printed ya. Jadi bahan ajar cetak itu seperti buku lah, LKS ya dan sebagainya. LKS yang ada di sekolah lah bisa digunakan ya. Yang kedua adalah bahan ajar dengar audio. Nah, memang basicnya indera pendengaran ya. Nah,
Jadi bisa saja risetnya memang tidak boleh menebang pohon misalnya, ya. Ya, kemudian apa? Uh, uh, tidak menggunakan visual tapi menggunakan cerita misalnya, ya bisa saja, ya. Jadi memang ada keterbatasan lah kalau untuk mendengar, ya, karena kan mendengar dalam waktu yang durasinya panjang ya mungkin seperti kegiatannya pasif, ya. Pasif itu artinya diam, termenung, informasinya begitu. Tapi kalau memang itu elemennya mendengar, ya saya pikir tidak ada masalah untuk audio ya digunakan sebagai sarana dalam proses pembelajaran. Kemudian bahan ajar pandang dengar, berarti gabungan antara audio dan visual, ya, jadi sudah multimedia. Termasuk bahan ajar interaktif, teaching material. Jadi interaktif itu ada satu teknologi, misalnya ya Jamboard misalnya, atau kuisis atau apa, yang bisa membuat peserta didiknya itu berinteraksi baik di dalam teko yang sudah saya siapkan atau dalam bentuk yang lainnya misalnya begitu. Nah itu ya, jadi kalau kita lihat di dalam bahan ajar menurut bentuknya interaktif itu bisa tadi, LMS juga termasuk salah satu bahan ajar interaktif karena kamu bisa mengakses, bisa diskusi dan sebagainya. Yang berikutnya kedua, bahan ajar menurut cara kerjanya. Lalu cara kerjanya itu berarti diproyeksikan, kemudian bahan ajar yang tidak dapat diproyeksikan. Yang diproyeksikan itu berarti proyektor, berarti memerlukan yang namanya tampilan. Contoh yang paling gampang itu misalnya dengan LCD proyektor, ya, misalnya PPT, Salindia, ya, yang itu diperlukan sebagai sarana, ya, dengan menggunakan alat bantu, bisa laptop. Jadi kalau yang diproyeksikan itu pasti bahan ajar itu memerlukan satu saluran listrik biasanya atau elektron. Kemudian yang kedua adalah biasanya yang diproyeksikan itu ini ya, diolah dulu, ya, teknologinya apa, misalnya PPT itu berarti PowerPoint, ya, atau Canva dan sebagainya. Nah itu merupakan yang diproyeksikan. Bentuknya bisa apakah? Audio bisa, bahan ajar video, bahan ajar dalam bentuk media komputer. Jadi diproyeksikan itu ditampilkan, ya. Nah misalnya mungkin kalau tidak bisa dengan proyektor, dengan laptop saja ditampilkan, mungkin kelas terbatas, ya, hanya 2 atau 3 orang bisa melihat informasi apa yang bagus tulis. Kalau tidak ya jadi ini ya masalah juga tuh, ya. Jadi berkaitan dengan bahan ajar yang khususnya diproyeksikan itu perlu alat bantu, ya, dan perlu berkaitan dengan elektron-elektron yang ada itu, ya. Jadi salah satunya komputer, ya, kemudian ada LCD, ada yang lainnya yang diperlukan, ya. Terakhir dari bahan ajar menurut Prastowo itu yang ketiga adalah bahan ajar menurut sifatnya. Nah tadi ada bahan ajar cetak, ya. Kalau cetak itu berkaitan dengan manual seperti buku, pakainya kertas, ya, artinya berlembar dan sebagainya. Atau yang kedua adalah berbasisnya adalah teknologi. Sekarang banyak, ya, seperti ruang virtual, LMS, ya, L-Sakti, ya, kemudian Zoom meeting, ya, dan sebagainya, seperti YouTube yang kita pakai hari ini misalnya, itu juga merupakan bahan ajar berbasis teknologi. Memang seperti itu, ya. Kemudian ada bahan ajar yang digunakan untuk praktik dan proyek. Nah sebenarnya ini bisa interaktif, ya, karena kalau melihat pada praktik itu misalnya CPT, tes yang berbasiskan komputer, mengerjakan misalnya. Kemudian kalau di dalam proses pembelajaran itu misalnya ada ini, ya,
perencanaan dalam proses pembelajaran itu, apakah misalnya langsung ataukah itu dalam bentuk yang mungkin perlu waktu. Tapi ingat ya, prototipenya harus disampaikan dulu ya. Kalau praktik itu ya berarti ada lembar pengamatan yang lainnya dan sebagainya. Kalau proyek itu ya berarti juga ada pembimbingan, ada target yang ingin didapatkan misalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahan ajar yang menurut ahlinya bisa dibuat dalam bentuk ini ya, apa namanya, kalian boleh menggunakan, jadi gini, bisa saja menurut sifatnya ada satu materi misalnya PPT ya, nah atau salindia yang kemudian tidak dicetak. Nah tapi kalau listriknya mati kamu cetak ya, jadi merupakan satu yang tidak diproyeksikan. Ini menurut sifatnya juga berarti bahan ajar digunakan untuk misalnya lengkap ya, nah, gitu. Misalnya untuk memahami informasi praktik apa yang dilakukan, misalnya berbicara, maka kemudian dicetak sebagai sarana untuk itu. Jadi apakah itu media cetak Pak? Iya, tapi peruntukannya untuk tadi apa? Untuk praktik atau proyek. Ya intinya bagaimana media tadi ya, teknologi informasi yang kita gunakan itu sebagai sarana untuk interaksi peserta didik atau manusia, begitu ya. Oke, mungkin kalau untuk yang lainnya kita bisa diskusi di dalam forum. Nah ini tugasnya ya, rekan-rekan semua itu silakan membuat atau mengerjakan 2 tugas ini. Yang pertama, jelaskan 3 asumsi dasar dalam teori kognitif multimedia learning ya. Kognitif itu pemahaman. Nah tadi sepintas sudah Pak Agus sampaikan. Jadi bagaimana seseorang memahami satu teks ya berdasarkan informasi, skema atau pengetahuan yang sudah didapatkan. Kemudian yang kedua, jelaskan teori cognitive learning yang dimuatkan oleh Mayer tadi ya. Bagaimana mereka mengolah ya informasi yang masuk ke dalam otak kita itu yang kemudian menjadi pemahaman. Nah, itu silakan dari 2 tugas ini bisa mulai kamu kerjakan ya. Satu adalah berkaitan dengan asumsi, yang kedua adalah teori cognitive learningnya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Pak Gus berikan. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi dan sebagainya. Kalau tidak ada yang lain, itu saja Pak Gus, mohon maaf tidak bisa datang tepat waktu. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.